Jadi sebenarnya ada kesalahan sedikit ya. Ketika kita waktu mau mesen fan, harusnya untuk fan yang samping, kalau bisa itu pakai yang reverse. Karena fan bawaan dari casing ini adalah fan reverse. Jadi biar nggak kelihatan batangnya lah gitu waktu kita tampilin di samping dan udaranya itu tetap intake. Tapi kalau dia nggak reverse, kita tampilin depannya, dia malah jadi exhaust. Jadi sebenarnya susunannya agak kurang baik ya dari sisi airflow. Tapi karena kebetulan pembelinya dengan Ko Andri, maksudnya pembelinya itu mintanya kalau bisa yang penting utamain estetika gitu. Jadi ya udah kita balik aja gitu. Jadi sekarang posisinya fan-nya itu nggak ada intake sama sekali, semuanya exhaust. Jadi nanti kita akan coba sama-sama di in-game, apakah performanya ada perbedaan atau enggak. Maksudnya panas atau enggak gitu teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel MJCom bersama saya Febri. Di video kali ini kita kebetulan dapat orderan rakitan PC 2 unit ya. Jadi PC-nya bisa kelihatan di sebelah kiri saya dan juga kotak-kotaknya di sebelah kanan. Jadi kotak-kotaknya harusnya masing-masing ada 2. Tapi karena tempatnya nggak memungkinkan, jadi ya kita cuma taruh satu setnya aja gitu. Oke, jadi spesifikasinya menggunakan AMD Ryzen 5 7500F. Ya udah AM5 ya, salah satu CPU terlaris saat ini. Performanya juga sangat-sangat mumpuni dan juga harga yang ditawarkan dari AMD juga cukup baik ya, dan platform yang digunakan itu udah DDR5. Dan juga motherboardnya ASRock B650M Pro RS Wi-Fi, tuh bisa kelihatan ya di sini teman-teman. Jadi motherboard ASRock B650M Pro RS Wi-Fi ini kami udah jual cukup banyak. Harganya sangat-sangat kompetitif, sekitar 2,5 jutaan. Dia NVMe slot pertamanya itu udah PCIe 5 ya. Slot kedua dan ketiganya saya nggak tahu, tapi teman-teman nanti mungkin bisa googling sendiri. Tapi setahu saya slot pertamanya itu udah NVMe PCIe 5. Jadi buat teman-teman yang misalkan kedepannya mau ngupgrade ke NVMe PCIe 5, ya motherboard ini udah sangat-sangat ready. Dan juga harga yang ditawarkan ya sekitar 2,5 jutaan. Dan juga RAM-nya menggunakan G-Skill Trident Z5 Neo yang speednya 6000 ya. Kapasitasnya 2 kali 16 GB atau 32 GB. Bisa terlihat di sini. Jadi teman-teman pastiin ya kalau yang mau ngerakit PC pakai G-Skill, teman-teman harus pastiin platformnya tuh bisa kelihatan. Ini ada tulisan Neo. Jadi Neo artinya untuk dioptimize untuk AMD. Jadi nggak tahu ya, ini menurut pengalaman saya atau pengalaman kami sebagai toko ngerakit PC yang sebelum-sebelumnya menggunakan G-Skill. Kalau G-Skill yang nggak ada Neo-nya dipasangkan dengan platform AMD, kayaknya kok ada aja masalahnya gitu. Saya nggak tahu entah karena profilnya kurang optimize atau gimana ya, tapi itulah yang terjadi. Ya ini termasuk salah satu RAM Sultan ya, karena harga yang ditawarkan juga cukup mahal, sekitar 2.200.000-an teman-teman. Dan juga VGA-nya Zotac RTX 4060 Ti yang 8GB Twin Edge OC berwarna putih. Dan juga NVMe-nya menggunakan Adata XPG Gamix yang ini S70 Blade 1TB. Dan juga PSU-nya menggunakan MSI MAG A650BN 80 Plus Bronze. Ya, di kami salah satu PSU paling laris lah, dan juga harganya juga oke sih. Dan juga coolernya itu menggunakan Thermalright, ini teman-teman bisa ngelihat di sini. Core Matrix 360 White ARGB yang berwarna putih ya. Dan juga Thermalright fan casing, jadi teman-teman bisa lihat fan casingnya itu sebenarnya kita ganti ya. Jadi fan casing bawaannya itu udah ada dari Zalman, tapi mungkin kebetulan dengan pembelinya atau dengan Ko Andri maunya fan casing dengan fan coolernya itu sesuai gitu. Dan juga RGB-nya nanti dia nggak semua RGB, maksudnya di blade fan-nya itu nggak semuanya, jadi kayak cuma di pinggir-pinggirannya doang. Jadi ya mungkin karena itu ya, jadi makanya mau diganti. Dan juga yang terakhir, casingnya menggunakan Zalman P30 MATX yang berwarna putih. Ada satu lagi nih, kabel sleeve dari Easy DIY semuanya berwarna putih ya, jadi biar kelihatan PC-nya itu cantik berwarna putih. Oke, total rakitannya itu sekitar 40.082.000. Jadi terima kasih banyak dengan Ko Andri. Sebetulnya rakitan ini udah orderannya masuk udah cukup lama, jadi sekitar 1-2 minggu gitu. Tapi karena kebetulan Ko Andri ini nge-request beberapa part yang kami nggak ready gitu. Jadi kayak contoh Thermalright itu kita harus nginden salah satu distributornya itu dengan Berliancom ya. Dia lokasi mereka itu di Surabaya gitu. Jadi Surabaya ngirim ke Medan cukup lama waktunya. Oke, dan juga fan-nya juga dari Thermalright yang saya ceritakan tadi. Jadi sebenarnya ada kesalahan sedikit ya. Jadi ketika kita waktu mau mesen fan, harusnya untuk fan yang samping,
kalau bisa itu pakai yang reverse. Karena fan bawaan dari casing ini adalah fan reverse. Jadi biar nggak kelihatan batangnya lah gitu waktu kita tampilin di samping, dan udaranya itu tetap intake. Tapi kalau dia nggak reverse, kita tampilin depannya, dia malah jadi exhaust. Jadi sebenarnya susunannya agak kurang baik ya dari sisi airflow. Tapi karena kebetulan pembelinya itu mintanya kalau bisa yang penting utamain estetika gitu. Jadi ya udah kita balik aja gitu. Jadi sekarang posisinya fan-nya itu nggak ada intake sama sekali, semuanya exhaust. Jadi nanti kita akan coba sama-sama di in-game apakah performanya ada perbedaan atau enggak. Maksudnya panas atau enggak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya fan bawaan casing adalah fan reverse. Jadi teman-teman bisa ngelihat nanti mungkin di sini. Ini fan casing bawaan dari, teman-teman bisa ngelihat nggak perbedaan arah blade-nya. Yang sebelah kiri saya itu adalah reverse, itu ada 2 biji, dan yang sebelah kanan saya adalah yang biasa gitu. Jadi arah fan-nya ini beda. Jadi walaupun putarannya arahnya sama, tapi hasil fan ini adalah intake, fan ini adalah exhaust gitu. Jadi ya kira-kira itulah perbedaannya. Tapi karena kebetulan yang tadi saya ceritakan, kebetulan Ko Andri ini mintanya kalau bisa bentuk fan-nya itu sama dengan coolernya. Jadi ya kita ikutin aja. Oke teman-teman, jadi kira-kira itulah. Jadi proses perakitannya nggak lama, tapi nunggu partnya ini yang lama. Jadi mohon maaf Ko Andri, agak tertunda rakitannya. Tapi kali ini udah selesai, PC-nya udah selesai semua. Udah kita rakitin, udah kita rapiin, pokoknya semaksimal mungkin mengenai kabel manajemennya, jadi serapi mungkin juga. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dengan Ko Andri, total rakitannya itu sekitar 40.082.000. Oke, nanti setelah ini selesai, mungkin video kali ini agak singkat ya, karena kebetulan di saat yang sama, saya juga harus ngontenin beberapa rakitan PC yang saat ini sedang kami kerjakan, seperti teman-teman bisa ngelihat nanti di sini. Oke, di sebelah kiri saya, yang ini, yang itu kayaknya nggak ganti casing sih, tapi kebetulan pembelinya itu cuma ganti atau upgrade dalemannya doang gitu, atau jeroannya. Dan juga yang sebelah sini. Jadi nanti mungkin akan akan saya kontenin satu-satu gitu. Jadi mungkin agak singkat aja lah videonya. Oke, jadi begitulah kira-kira teman-teman. Jadi setelah ini nanti selesai, kita akan sama-sama mencoba beberapa game. Mungkin 1 game aja lah, atau 2 game. Ghost of Tsushima dan juga Black Myth Wukong. Kita akan lihat temperaturnya ada yang aneh nggak dari sebuah PC yang fan-nya sama sekali nggak ada intake gitu. Jadi semuanya exhaust. Nanti saya akan coba tunjukkan juga bagaimana performa atau temperatur yang dihasilkan ketika kita stress test Cinebench R23. Apakah ada yang lain atau enggak, akan kita coba sama-sama ya. Karena setahu saya dari setiap PC, airflow yang baik adalah airflow yang ada intake dan exhaust-nya. Intake artinya ngisep, exhaust artinya buang gitu. Jadi itulah kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini sambil saya share hasil benchmark kami tadi di balik layar, karena kalau kita tungguin lama juga ya ini. Oke teman-teman, bisa ngelihat satu PC-nya itu temperaturnya 76 dan satu lagi 81 ya. Inilah perbedaan. Padahal gini ya, 2 rakitan PC ini adalah menggunakan komponen yang sama-sama dari AMD. Coolernya juga sama-sama dari Thermalright Core Matrix, dan juga fan-nya sama, casingnya sama. Tapi temperatur yang dihasilkan itu malah beda, dan juga skornya ya nggak terlalu jauh sih. 13.400-an dengan yang satu lagi itu 14.046. Tapi inilah yang saya bilang, kadang-kadang di prosesor, khususnya CPU ya, atau setiap silikon lah, itu yang ada yang namanya binning gitu. Jadi ketika kita mau overclocking, kita kumpulin, atau kita beli yang banyak, kita pilihin mana yang paling adem, mana yang paling bagus toleransinya terhadap voltase tertentu gitu. Jadi ya itulah tugasnya overclocker biasanya. Ngebin prosesor untuk ngikutin kompetisi overclocking mungkin. Nah, buat teman-teman yang beli RAM juga sama. Jadi misalkan teman-teman beli RAM yang speednya mungkin 6.000. Untuk DDR5 ya, 6.000. Itu harganya sekian, contoh misalkan 1,6 juta misal. Kalau yang bisa jalan 6.400 mungkin beda lagi harganya. Mungkin hampir 2 juta atau 1,8. Dan juga mungkin yang bisa jalan 7.000 atau 7.200 bahkan, itu juga beda lagi. Jadi sebenarnya vendornya atau brandnya RAM ini
mereka ngebin mana silikon atau mana chip yang bisa jalan di speed tersebut gitu. Jadi walaupun chipnya satu pabrikan, contoh misalkan G-Skill DDR5 pakai Micron atau Hynix ya, pokoknya antara itu dua lah. Katakanlah Micron atau Hynix, dipilihin mana gitu yang bisa jalan 6000, mana yang bisa jalan 7200, mana yang bisa jalan 6400 gitu. Itulah kira-kira teman-teman. Jadi kadang apa yang kita dapetin, maksudnya apa yang kita rakit PC-nya, kita compare ke YouTube atau compare dengan hasil benchmark orang lain, bisa beda, kadang lebih tinggi atau bahkan bisa juga kita dapat yang lebih rendah ya, tergantung inilah. Itulah yang namanya silicon lottery ya teman-teman. Tapi mengenai fan yang tadi yang saya bilang di PC ini nggak ada intake sama sekali, kayaknya sih nggak ada ngaruh ya. Dan ini clocknya juga nggak throttle, nggak ada signifikan sih di sini yang saya lihat ya. PC pertama, PC kedua. Iya, harusnya nggak ada yang beda sih. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu mengenai CPU. Selanjutnya kita coba mengenai hasil 3D Mark-nya tadi. 3D Mark biasanya dia ngegas di VGA dan CPU ya. Jadi kalau Cinebench cuma CPU-nya doang, cuma prosesornya aja gitu. Oke, ini hasil 3D Mark PC pertama. Dan juga ini 3D Mark PC kedua. Oke, jadi yang PC kedua, ini yang PC pertama, ini yang PC kedua. Ya, kira-kira skornya inilah. Tapi temperatur yang dihasilin berapa ya kalau dari VGA ya? Oke, nggak masalah. Nanti kita coba di in-game aja. Tapi intinya, walaupun komponennya sama, OS-nya juga sama, waktu ngerakitnya juga sama, ya bisa kita katakan dari batch yang sama karena SN-nya juga nggak jauh beda ya, baik dari masing-masing komponen. Tapi hasil dari benchmark-nya itu bisa beda. Oke teman-teman, jadi kalau untuk di in-game kita nggak compare PC 1 dan PC 2 karena cukup makan waktu. Jadi kita coba mulai dari ini aja, satu PC aja. Jadi mudah-mudahan satu PC ini bisa menggambarkan temperatur sebenarnya lah gitu. Oke teman-teman, kita udah di in-game. Kita coba settingan yang kayaknya dari 4K langsung aja lah ya, karena kita juga nggak mau compare sana sini kan. Ray tracing. Kita coba settingan yang direkomendasiin aja, tapi cuma full ray tracingnya saya hidupin. Oke, kita coba apply dulu. Lalu kita restart PC-nya. Karena sebelum-sebelumnya kami nggak nge-restart ya, jadi settingan yang kita lakukan itu nggak ter-apply gitu. Oke teman-teman, kita udah balik di in-game. Kita bisa lihat settingan yang tadi kita apply, full ray tracing udah hidup ya, dan juga grafik presetnya itu high, rata-rata high. Oke, kita langsung aja coba run benchmark-nya, tapi sebelum itu kita pastiin lagi resolusinya 3840x2160 atau artinya 4K. Kita coba running benchmark. Oke teman-teman, ya sambil PC-nya berjalan, kita bisa ngelihat temperatur dari si prosesor atau CPU itu cuma sekitar 50-an atau 60, kadang-kadang naik ke 60. Dan juga si VGA itu cuma sekitar 61. Jadi bisa kita artiin, kalau sebenarnya nggak ada intake, ya nggak masalah juga sih. Tapi memang sebaiknya kita ikutin anjuran airflow yang semestinya gitu. Ada intake, ada udara masuk, dan juga ada exhaust atau udara keluar. Tapi saat ini semuanya exhaust, nggak ada intake. Jadi sesak napas itu barang di dalam. Tapi anyway, ya inilah kita lihat. Teman-teman bisa ngelihat sendiri kalau temperatur yang dihasilkan nggak ada yang aneh sih dari yang ini. Tapi mungkin casingnya dari sela-sela bawahnya bisa ngambil udara juga ya. Tapi kan kurang maksimal lah gitu. Ya jadi mohon maaf karena kami nggak bisa compare dengan setup casing atau fan yang ada intake-nya.
karena kebetulan waktunya agak mepet ini. Oke teman-teman, benchmark di game Wukong udah selesai. Average atau FPS rata-ratanya itu 69, maksimumnya 77, dan juga minimumnya 58. Jadi harusnya nggak ada masalah sih sama sekali di sini, dan juga nggak ada yang throttle. Teman-teman bisa ngelihat tadi VGA-nya semuanya jalan 90-an%. Bisa kita katakan itu ya udah 100% lah. Ya itulah kira-kira teman-teman. Jadi selanjutnya kita coba satu lagi game ya. Ini untuk hanya memastikan kalau memang pada saat di in-game, setup PC yang tanpa intake itu sebenarnya ya nggak masalah juga. Oke, game selanjutnya mungkin ini aja ya, Ghost of Tsushima. Oke teman-teman, kita udah di in-game Ghost of Tsushima. Kita bisa ngelihat grafik presetnya kita setting jadi high dulu, very high dulu. Lalu displaynya nggak usah Full HD lagi lah ya, karena kita langsung coba yang terberatnya aja 3840 x 2160. Oke teman-teman, bisa ngelihat ini metode upscalingnya DLSS ya, tetap kita pakai ya DLSS-nya karena kalau native itu kayaknya kok agak berat juga ya. Oke teman-teman, kita udah di in-game. Jadi yang kita bicarain kali ini bukan FPS-nya ya, karena FPS ya di video-video saya sebelumnya untuk game Ghost of Tsushima juga udah sering ya. Tapi yang lebih kita perhatiin temperatur dari CPU. CPU-nya juga teman-teman bisa ngelihat 50-an, 60 harusnya ya nggak ada masalah sama sekali, dan juga temperatur VGA-nya ketika di in-game 62 derajat Celcius. Oke teman-teman, walaupun setup ini kurang cocok, nggak ada intake sama sekali, tapi ya temperaturnya juga nggak masalah sih. Jadi ya udahlah, yang penting estetikanya bagus, kita ikutin aja permintaan pembelinya atau dengan Andri. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di situ aja untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, bisa langsung datang ke toko kami, Jalan Panjang nomor 8B Medan, daerah Tamrin, Simpang Sutrisno. Atau boleh WhatsApp di kami dulu, 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC, bisa kunjungi website kami, www.mijcom.id. Atau cari aja di Tokopedia atau Toko Ijo, cari aja MIJcom. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Oke teman-teman, jadi sekali lagi terima kasih banyak dengan Ko Andri atas kepercayaannya untuk ngerakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Ya udah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.